diskusi santai, jadi bukan kuliah gitu ya. Karena ini kayaknya kita harus tahu, sehingga kalau sudah tahu pasti kita akan sayang atau aware sama kesehatan organ reproduksi. Ini udah di-share. Nah, baik. Tadi judulnya tuh sebetulnya ada pertanyaan judulnya tuh ya. Sudah sehatkah organ reproduksiku? Maksudnya kita ini udah bener nggak sih memperlakukan organ reproduksi? Nah, jadi sebelum kita mulai, kita tahu dulu dong apa sih organ-organ reproduksi itu. Ya, baik. Jadi kita punya dua nih, ada wanita dan pria. Organ reproduksi wanita agak unik karena di mana tempat di situ tempat juga kita atau manusia disimpan ya, bukan disimpan ya, calon manusia berkembang di situ juga. Jadi kalau boleh saya ini kan gambaran umumnya, mungkin sudah pada tahu juga ya, tapi kita review ya. Sebetulnya organnya itu seperti ini. Organ kalau onderdilnya mobil, nah ini onderdilnya wanita tuh seperti ini. Ini yang disebut dengan rahim kita dengan segala aksesorisnya ya. Balik lanjut lagi, apa aja sih isi-isinya? Nah, ini kalau boleh saya sharing juga ya. Ini nama-namanya nama asing, kalau diterjemahkan di mana yang di tengah-tengah itu adalah rahim kita. Jadi kalau rahim banyak pasien-pasien saya bilang, "Dok, saya sakit rahim." Maksudnya dia itu bukan rahim yang sesungguhnya, tapi vaginanya, bilangnya rahim. Nah, jadi mungkin karena ketidaktahuan. Jadi kita lebih detailnya seperti ini. Jadi yang nomor 3 itu tempat pertumbuhan perkembangan embrio itu disebutnya rahim kita yang tempat menempelnya calon embrio. Kemudian embrio itu datang dari mana? Nah, itu yang nomor 2 itu ada suatu tali kecil, itu sebenarnya nggak sebesar itu, hanya kecil aja, bahkan mungkin sangat halus ya, lembut sekali sehingga kadang tersumbat bila kita tidak menjaga kebersihan dan sering terjadi infeksi bakteri di situ ya. Itu tempat pertumbuhan, tempat lewatnya dari telur kita ada di bawahnya itu, yang nomor 1 itu penghasil telur ya. Kalau kita manusia wanita itu menstruasi, nah telur-telurnya banyak berkembang. Kemudian jalan melalui saluran yang nomor 2 itu, dan kalau ada pembuahan dia berdiam di nomor 3. Nah, tapi kalau tidak ada pembuahan, dinding rahim itu menebal, akhirnya gugur sebagai menstruasi, darah menstruasi. Sementara yang nomor 4 itu adalah yang disebut dengan vagina. Jadi jumlah panjangnya tuh cuma 12 cm. Nah, itu yang disebut dengan organ reproduksi awal itu, yang di depan itu yang kita lihat namanya vagina. Ya, tempat masuknya sperma, keluarnya bayi pun bisa di situ. Jadi itu elastis banget. Jadi kalau dilihat lebih jelas, dinding-dindingnya bukan seperti perawan gitu, tapi ada liku-likunya, ya ada ruginya. Oke, boleh lihat slide-nya lagi. Selanjutnya, nah kalau yang di pria, sorry, nanti yang wanita sedikit lagi. Wanita itu organ-organnya di dalam tubuh. Jadi karena dia sangat tipis dan lembut, maka ditaruhnya di dalam rongga pelvic atau di rongga bagian bawah perut kita. Lalu diikat oleh otot-otot yang sangat kuat. Jadi di otot-otot itu menempel pada kiri kanan pinggang ibu itu atau wanita. Otot itu sangat kuat untuk apa? Untuk menyangga bila kita hamil. Oke, berarti sekarang ke laki-laki. Kalau wanita di dalam, kalau pria itu ada di luar onderdilnya. Yang slide yang paling penting itu ternyata ada di luar. Oleh karena itu ini agak rentan juga kalau kena infeksi. Kenapa kok nggak di dalam aja ya? Nah itu dia, kita seperti lock and key ya, dan kunci anak-anak rumah kuncinya ya. Kalau sama-sama di dalam bagaimana untuk terjadi pembuahan ya. Jadi kalau yang sistem reproduksi pria itu yang paling penting ada di luar. Jadi kita bisa lihat kalau bahasa kedokterannya itu testis, atau di dalamnya ada lagi epididymis, ini adalah pabrik sperma gitu. Yang paling sering kena infeksi. Ya kalau infeksi di sini kita bayangin berarti sperma tidak diproduksi dengan baik. Kalau hasilnya tidak baik, tentu tidak akan bisa membuahi wanita secara baik pula ya. Nah, kemudian itu yang kita sebut
testis atau dibungkus oleh skrotum atau kita bilangnya mungkin apa bola gitu ya. Nah, terus kemudian yang penis itu adalah seperti sudah banyak yang tahu ya, itu yang organ reproduksi yang di luar yang sebagai keluarnya air kencing maupun air mani. Oke, slide lagi. Nah, ini dia organ-organ yang disebut tadi itu yang di bawah itu apa tuh? Itu adalah bila penis dipotong memelintang. Ternyata dalamnya seperti itu. Ada yang bagian yang proses sama yang empuk, kemudian di bawah itu yang lubang kencingnya. Nah, jadi uniknya kalau laki-laki itu makanya sering terjadi infeksi di laki-laki itu karena saluran kencing di situ, saluran sperma di situ juga. Jadi di atas ada klepnya gitu untuk mengganti keluar masuknya keluarnya air kencing atau keluarnya sperma gitu ya. Nah, kalau wanita tidak, kalau wanita lubangnya berbeda. Jadi memang kalau wanita tuh banyak sekali penjaganya. Kalau di lubang vagina penjaganya itu bukan cuma bakteri yang baik, yang bakteri jahat juga ada. Jadi Allah sudah memberikan sangat begitu hebatnya perlindungan organ-organ intim manusia atau alat reproduksi manusia, baik pria maupun wanita. Tapi kalau wanita ditambah lagi dengan perlindungannya. Jadi sehingga bila terjadi infeksi tidak langsung terjadi sakit. Tetapi sekarang nih banyak orang-orang tidak tahu ya bahwa dengan yang harusnya dirawat dengan benar. Nah, mungkin mau kita lanjutkan lagi dulu slide-nya Bang, silakan. Nah, jadi kalau tidak dirawat, jadi misalnya yang tidak dirawat itu masalah kebersihannya, masalah hubungan seksualnya yang dengan seseorang atau berganti-ganti, karena kalau berganti itu gini, oke ya, dengan orang yang sangat dicintai, tetapi tentu organ reproduksinya sehat atau enggaknya kita nggak tahu. Kemudian nanti lagi sama orang lain yang apakah sehat atau tidak. Jadi ketika kita melakukan hubungan seksual itu ada mikrolesi atau ada luka-luka yang kecil-kecil, di mana akan bisa terjadi pergantian cairan antara wanita dan pria. Penyakit-penyakit apa saja sih yang bisa mengenai sistem reproduksi kita? Ya, kita lihat slide berikutnya. Jadi kita tahu dulu penularan dan penyebabnya. Melalui bisa oral seks, vaginal atau genital, anal, bahkan kontak kulit. Penyebabnya tentu seperti kita tahu juga ya, bakteri, virus, protozoa, jamur, dan parasit. Oke, slide lagi. Macam-macam sindromnya atau gejala-gejalanya biasanya cairan uretra, istilahnya cairan dari laki-laki. Kemudian cairan vaginanya, sindromnya ya bisa ada yang seperti disebut keputihan. Kemudian ada ulkus atau luka di kelamin, pembengkakan skrotum, nyeri perut bagian bawah, bahkan ada yang numbuh di genital kita. Ya, lanjut. Slide lagi. Kira-kira apa saja sih? Satu, yang pertama ini yang masalah cairan wanita dulu. Nah, wanita sering mengeluh gini, dok saya keputihannya berbau banget deh kayak ikan busuk. Nah, itu kemungkinan disebabkan oleh protozoa ini, namanya trichomoniasis penyakitnya. Jadi kalau dilihat, apalagi dengan alat ke dalam, ternyata itu yang seperti strawberry, ya, itu tuh adalah rahim atau leher rahim, seperti strawberry seperti itu sedang infeksi. Jadi kalau ada wanita seperti ini, berhubungan kelamin mungkin akan menularkan protozoanya ke pasangannya, cairan kebutuhannya seperti berbusa. Oke, lanjut. Mohon maaf kalau gambar-gambarnya sangat mengejutkan. Ya, lanjutkan dulu. Yang kedua adalah disebut bakterial vaginosis, namanya bakteri ya, ada kuman masuk situ dan keluhannya seorang wanita itu keputihannya nempel, lengket, berbaunya nggak seperti yang tadi, tapi berbau amis. Ini penyebabnya adalah bakteri. Nah, ini berbeda-beda. Ya, lanjutkan lagi mungkin. Silakan untuk slide berikutnya. Ini keluhannya wanitanya gatal banget. Jadi samping batangnya jadi sampai lecet karena digaruk-garuk dan keputihannya itu seperti susu pecah katanya gitu ya. Kalau kita periksa dengan memakai spikula ke dalam, ternyata di dalam itu ada ada jamur-jamurnya. Jadi ini keluhannya hanya gatal, nggak bau sih, cuma gatal banget tuh. Nah, ini juga adalah penyakit jamur.
Ya, lanjutkan. Ini wanita-wanita yang seperti ini diharapkan jangan berhubungan seksual dulu. Nah, kalau laki-laki dari uretra atau dari lubang kencingnya yang dikeluhkan adalah, oh, kencing saya sakit, kemudian beberapa hari ini keluar cairan kental seperti nanah. Nah, itu diduga itu penyakitnya, penyebabnya adalah karena Neisseria gonorrhea atau penyakit GO. Tapi kalau cairannya enggak kental banget sih dong, nggak kayak nanah, agak-agak cair gitu. Nah, itu berarti non GO. Jadi penyebabnya adalah chlamydia. Tetapi sama-sama ini penyakit kelamin yang akan menularkan pada pasangannya. Kita lihat tuh inkubasinya. Inkubasi atau begitu masuknya kuman ke dalam tubuh kita 2 sampai 7 hari untuk GO baru merasakan sakit. Sementara kalau yang non GO agak lama. Ya, lanjutkan. Silakan. Sekali lagi mohon maaf kalau gambar-gambarnya sangat menunjukkan sekali, tetapi kita harus tahu ya, karena tiba-tiba ada orang yang dok saya sakit sifilis, padahal sebenarnya kenapa kencingnya nanah. Nah, itu bukan sifilis tentunya ya. Nah, kalau ini kembali ke slide, kita lihat ada kista Bartholin. Apa ini ya, kok ada kista-kista? Jadi kalau di laki-laki kencing nanah, wanita tuh tidak kencing nanah karena salurannya berbeda toh. Nah, jadi disebutnya kista Bartholin. Jadi di vagina di bawah itu ada kelenjar dua kiri kanan, namanya kelenjar Bartholin. Bila infeksi dengan kuman GO tadi, maka nanahnya menggumpal di situ. Jadi ada seperti bola di situ besar sekali, bahkan tidak bisa berdiri wanitanya, sakit sekali. Nah, ini kalau datang ke saya atau ke dokter, itu pasti akan dikeluarkan nanahnya itu ya, supaya agak ringan atau diberi antibiotik tentunya. Ini kista Bartholin. Kalau kista itu artinya kalau dibuka keluar cairan. Tapi kalau misalnya ini abses baru keluar nanah juga. Tapi sama-sama juga karena gonore atau penyakit gonore tadi. Nah, yang ini apa? Ada mata anak juga. Nah, bila ibu yang sedang sakit gonore ini ternyata melahirkan melalui jalan lahir itu, akhirnya ternyata akan menularkan pada anaknya dan akan terjadi mengancam kebutaan pada anak. Kalau yang di ini ada waktu mata dewasa itu juga gitu. Ada dewasa bisa terjadi kuman GO-nya ke mata, gitu ya. Jadi karena tangannya tidak bersih setelah memegang kelamin, kemudian terinfeksi ke cairan di dalam mata, maka akan mengancam kebutaan, ini keratitis ya. Kan bisa lagi slide-nya boleh dibantu. Nah, sekarang mengenai luka-luka di kelamin. Jadi bukan hanya penyakit-penyakit yang seperti sifilis atau anopheles, tapi herpes genital pun akan menyebabkan luka di kelamin. Tetapi kita lihat lebih kecil-kecil ya. Oke, selanjutnya kita lihat slide berikutnya. Nah, kalau ini yang disebut herpes genital karena pada genital. Kalau yang sebelah kiri adalah wanita. Seorang wanita mengeluh dengan keluhan seperti ini. Dok, saya seperti ada sariawan di kelamin, rasanya sakit sekali. Sebelumnya badan nggak enak, kayak demam-demam gitu. Nah, setelah diperiksa ternyata betul di vaginanya terdapat sariawan. Ini adalah penyebabnya adalah herpes genital, ya, virus. Kemudian karena virus ya akan menularkan pada pasangan juga tentunya. Tapi kalau laki-laki tidak pecah karena tidak tergesek ya, kalau wanita tergesekan. Jadi tidak sariawan, cuma seperti ada biji-biji berisi air, pelantin-pelantin isi air di vagina. Tapi nggak apa-apa kok dok. Nah, biasanya begitu. Itu sering terlewatkan karena ini adalah herpes genital, dan bila salah satu wanita maupun pria berhubungan kelamin akan saling menularkan. Ya, termasuk ini ke IMS. Ya, lanjutkan. Lanjutkan lagi, untuk yang herpes bisa juga mengenai ke labialis atau ke bibir. Jadi ada di ujung bibir, jadi tepat di perbatasan antara bibir dengan kulit itu ada titik-titik. Jadi kalau tepat di garis bibir atau di permanent border ada biji-biji pelantin isi air, ini kemungkinan sakit herpes. Tapi bahkan ada juga seorang dokter gigi yang menemukannya ada sariawan yang tidak sembuh-sembuh di dalam ya, di bawah gigi itu. Nah, ini juga kemungkinan ada dari penyebab virus herpes tadi nih. Ya, ini herpes virus salah satu. Kemudian yang lanjutkan slide berikutnya. Ini ada lagi disebutnya ulcus molle. Ulcus molle itu mirip dengan ulcus atau luka di sifilis. Maka disebutnya sangkloa atau sangkloid.
itu tuh mirip-mirip dari luka atau ulkus di sifilis. Tapi bedanya kalau ini merah banget dan tidak satu, multiple banyak. Kemudian tentunya pasti sakit kan. Kalau di laki-laki punya seperti ini pasti sakit banget, dan ini kalau salah-salah terapi tidak sembuh-sembuh. Bagaimana itu sampai lukanya lebar-lebar seperti itu? Ya, dilanjutkan dulu. Silakan slide-nya. Nah, sekarang masuk ke sifilis. Kenapa sifilis kok ada ceritanya nih? Karena sifilis sendiri aneh kan, namanya kok sifilis, yang lain kan berdasarkan bentuk-bentuknya penyakitnya disebutkan. Nah, ini sifilis sebetulnya tuh yang menemukan adalah seorang penyair dari laki namanya Girolamo. Nah, dia tuh membuat sebuah puisi, menyatakan, yang menceritakan bahwa ada seorang pemuda bernama Sifilus yang kurang ajar sama dewa. Dia ngata-ngatain dewa gitu. Akhirnya dikutuk sama dewa. Jadi penyakitnya tuh yang nggak ngerti kan. Nah, zaman dulu belum ada yang tahu tuh penyakit psikis gimana. Tapi ada lubang-lubang, ada luka-luka dari kelamin dan sebagainya. Nah, terus kemudian untuk beberapa saat kemudian ternyata dokter itu menemukan bahwa ada orang-orang yang berpenyakit seperti di puisi itu. Nah, maka disebutlah penyakit itu sifilis. Ini mohon maaf, slide-nya hilang ya. Boleh dibantu untuk presenting slide-nya lagi ya. Baik, terima kasih. Jadi sifilis sendiri ini sangat ditakutkan, bahkan di beberapa negara menamai penyakit ini dengan nama-nama dari asal negara musuhnya. Tapi di Indonesia berbeda sendiri, disebutnya dengan Raja Singa. Ya, karena mungkin singa sendiri sudah menakutkan, ini rajanya. Ya, baik, slide-nya lagi. Lanjut. Barulah ini kita lihat slide berikut ini adalah menunjukkan stadium 1 dari sifilis. Jadi sifilis itu bukan adanya keluar cairan seperti nanah, tetapi adanya luka di kelamin yang merah banget tapi tidak sakit. Bersih, dasarnya tidak kotor seperti yang tadi, hanya satu saja. Tapi dalam 1 minggu dia akan menghilang. Bahkan kita tidak tahu kalau itu adalah stadium 1. Kemudian dokter gigi sendiri juga pernah menemukan adanya chancre, kalau tadi chancroid, ini chancre ada di palatum atau di langit-langit dari mulut kita itu adanya lubang. Baik, kita lanjutkan. Bila tadi ada ulkus atau luka tadi diambil spesimennya kemudian diperiksa di laboratorium, kita akan menemukan kuman yang disebut Treponema pallidum, kuman penyebab dari sifilis ini. Ini sifilis stadium 1. Sangat cepat menghilang, oleh karena itu sering-sering banyak orang yang tidak mengetahui kalau ini adalah stadium 1 dari sifilis. Bahkan kalau ditanya ada luka di kelamin kah? Oh iya ada sih, tapi itu kan mungkin gara-gara kena resleting katanya gitu ya. Jadi hilang tanpa pengobatan. Tapi langsung masuk ke dalam stadium 2. Baik, kita lanjutkan slide-nya. Slide berikutnya, nah stadium 2 bukan ada di kelamin, tapi ada di badan, hampir seluruh badan juga ada, bahkan yang paling spesifik adalah di telapak tangan dan kaki, terdapat bulatan-bulatan merah yang tidak gatal. Sekali lagi, kalau merah-merah seperti ini kan betul gatal, kalau di sifilis tidak gatal. Ya, nah ini yang disebut roseola sifili 3. Baik, slide yang berikutnya saja. Nah ini pada beberapa pasien yang saya temukan juga sudah mulai ada. Dulu sekitar tahun 70-an, sifilis sudah dianggap benis dari muka bumi Indonesia, tetapi sekarang akhir ini makin banyak lagi dan makin banyak lagi ditemukan langsung ke stadium 2. Itu sangat menyedihkan ya. Ya, lanjutkan lagi slide-nya. Nah, untuk selanjutnya, secondary sifilis itu juga ada di kelamin. Mirip-mirip kutil di kelamin, tapi tidak seperti jengger ayam atau bunga kol. Nah, ini disebutnya condylomata lata. Kalau yang ini kongenital sejak lahir ditemukan, jadi nggak ada seorang anak, kalau minum selalu keluar lewat hidung. Ternyata ada perforasi atau lubang dari palatum atau dari langit-langit
langit-langit mulutnya. Nah, ini juga akibat dari seorang ibu yang menderita sifilis. Baik, lanjutkan dulu slide-nya. Nah, sedangkan ini sama ya, ini untuk yang sekunder sifilis, yang cirinya adalah di telapak tangan dan kaki ada kemerahan, tidak gatal, kemudian rata saja, bahkan kalau di rambut, kalau di kepala ada kerontongan rambut yang rambutnya tuh bentuknya seperti dimakan oleh namanya moth eaten appearance, seperti dimakan oleh serangga, jadi tidak rata, pitak-pitak begitu. Ya, baik, lanjutkan dulu. Nah, ini kalau stadium tersier ya, stadium 3 ini sudah lama, sudah tidak ada ya, tidak jarang ditemukan. Kenapa? Karena sudah sejak Ian Fleming menemukan antibiotik yang golongan penisilin, Trepona pallidum ini sudah banyak yang mati, dan sekarang juga sudah banyak antibiotik murah ya, sudah bisa diakses banyak orang, sehingga tidak sampai dari stadium 2 saja sudah diobati, sudah terobati, maka tidak akan sampai masuk ke stadium 3. Tapi kalau stadium 3 ini akan mengerikan sekali. Jadi kalau orang-orang yang masih atau hidup sudah lahir di tahun 70-an masih sempat melihat bahwa misalnya ada banyak orang yang mendapat guma. Guma tuh pertama-tama timbul benjolan-benjolan, kemudian itu makin lama makin menggaung ke dalam seperti sumur gitu. Jadi ada yang hidungnya atau tulang rawan hidungnya hilang, kemudian di pipi itu ada lubang, kemudian ada yang sampai di wajah-wajahnya juga ada lubang-lubang. Bahkan di gambar yang terakhir ini yang sebelah kiri itu adalah gland penis ya, sudah lubang seperti itu. Jadi kalau misalnya lubang lama-lama bolong, ada yang kehilangan kepalanya, gitu ya. Yang dilanjutkan untuk stadium tersier, ini ada gambar-gambar berikutnya, ada guma atau lubang, jadi hidungnya berlubang, tetapi orangnya masih sehat aja, masih hidup aja, tapi sudah ada lubang. Kemudian di dalam rongga mulut juga sensi itu di sebelah kanan itu ada gambaran gigi. Jadi ibunya orang-orang yang sejak lahir dari sifilis, dia tuh seperti baju, jadi seperti kacem-kacem, seperti pemotong. Jadi bukan rata gitu, jalan-jalan. Ini pada mata juga karena sudah kita itu matanya praktis sih kita juga sadar saja adalah teman-teman itu ini masih kita hidup, ini sama-sama dikasih kami. Kalau mungkin ya, tapi ini ada saya seperti lihat ketika masih. Nah, kalau yang ini namanya kebotakan pada saya, jadi mau kita kira seperti di perangkat itu. Kita lanjutkan dulu. Kalau yang sudah ngeri-ngeri, silakan merebut dulu kali ya. Ini ada lagi namanya granuloma yang bukan. Ini tidak sakit. Kita kan kalau lagi ini kan sakit, ini itu tidak langit. Ini lambat kejadiannya, lebih lambat daripada kejadian penyakit sebelumnya tadi. Ya, lanjutkan dulu. Selanjutnya ini disebutnya LGV atau limfogranular venereum. Jadi di mana di inulina atau di sela-sela paha itu ada benjolan. Seperti sama sih. Apa ini ya? Kok bentuknya benjolannya boro-boro disentuh. Karena dalam air sakit banget. Panas, demam. Nah, ini yang disebutnya LGV. Penyebabnya ya chlamydia juga. Oke, nanti minta dibantu lagi slide-nya. Slide-nya hilang lagi ini. Ada yang bisa bantu saya ya? Siap dok. Tadi mungkin ada bagian yang terputus-putus dok. Mungkin koneksi kali dok. Kalau dari saya singkat ini mungkin 2 slide sebelum ini nih agak keputus-putus dok. Ya udah, nanti kita ini dulu. Nah, lanjutin dulu ya. Siap dok. Nah, ini yang pembesaran skrotum atau testis kalau orang namanya ada juga tiba-tiba membesar karena demam itu, ya penyebabnya bisa karena chlamydia atau gonococcus atau gonorrhea juga. Penyebabnya bisa rotasi tensi. Jadi ada orang yang misalnya berkendaraan dengan sangat jauh dengan memakai motor yang ada tangkinya itu, nah pulang-pulang sakit, ternyata tesnya rotasi.
memutar, atau elevasi sama juga ya agak naik gitu, atau trauma jadi tendang ataupun ini tadi habis naik motor gitu, dan adanya infeksi virus. Ya, lanjutin dulu. Kalau ini yang banyak juga ditemui di tempat kerja saya juga. Adanya kutil kelamin atau genital wall atau kondiloma acuminata, penyebabnya HPV. Dia tuh mirip dengan cauliflower atau bunga kol ya, atau juga jengger ayam. Rupanya koneksinya hilang lagi nih ya. Nah, udah ini mungkin sedikit lagi ya. Kita lihat udah mirip ya, yang gambar sebelah kanan itu seperti bunga kol gitu. Ini di kelamin laki-laki bisa, di wanita bisa. Kalau yang gambar atas itu adalah giant condyloma, jadi hampir menutupi lubang vagina seorang wanita. Ya, lanjutkan dulu. Ini kasus yang paling yang saya temui yang paling muda, yaitu umur 1 tahun 7 bulan. Adanya kutil kelamin di anus. Jadi mungkin ada sex abuse yang dilakukan pada bayi ini. Kemudian ini sudah saya operasi karena sudah dites ternyata memang kondiloma acuminata dan harus dibuang karena sangat kasihan anaknya. Oke, baik, lanjutkan. Ini sama juga ya, bentuknya bermacam-macam, ada yang seperti bunga kol, ada yang papul, ada yang datar. Tapi semua penyebab HPV ini dapat menyebabkan kanker, baik kanker untuk wanita, kanker serviks maupun ke pria, kanker penis. Ya, lanjutkan. Nah, ini yang disebut saya kanker penis ini pada pasien saya. Jadi dia timbul kutil kelamin seperti di gambar sebelah kiri, tetapi diobati sendiri dengan minyak-minyak. Ternyata makin lama difoto sendiri oleh beliau, ternyata kok makin membesar dan akhirnya lama-lama penisnya hilang. Dia datang ke saya dengan kata, dok, penisnya hilang, kok nggak ada, apakah masuk ke dalam sehingga skrotumnya membesar. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, ini termasuk dengan kanker penis. Jadi harus hati-hati. Ternyata bukan cuma wanita aja ya yang bisa kanker serviks dan sebagainya, tapi kalau kanker penis urusannya nanti diamputasi karena akan menyebar. Nah, gimana kalau seorang laki-laki nggak punya penis ya, diganti dengan penis buatan. Ya, lanjutkan dulu. Nah, ini gambar-gambar di mana adanya cancer atau kanker di skrotum maupun di penis. Ya, saya rasa ini slide terakhir. Saya ucapkan terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Givan. Iya, baik. Terima kasih, Dok. Aduh, bukan main nih. Informasinya cukup lengkap. Tapi tadi mungkin sedikit ada yang putus. Nanti kalau memang ada yang nggak jelas, bisa ditanyakan aja ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita lanjut nih, memang sudah ada beberapa pertanyaan nih, Dok. Dari rekan-rekan atau teman-teman semua yang hadir di sini. Pertama nih ada 1, 2, 3, 4 yang raise hand nih. Apakah ingin bertanya nih? Kita kasih kesempatan nih, mungkin bisa bertanya langsung nanti. Pertama itu adalah Nurmiati Nur. Silakan. Apakah mau bertanya atau kepencet nih raise hand-nya? Oke, enggak. Mbak Nurmiati. Oke, kita lanjut dulu. Ada dengan Ishan 88 ini juga menaikkan tangan nih. Raise hand nih. Apakah ingin bertanya? Silakan. Iskan. Oke, lanjut dulu. Carmila Mila, apakah ingin bertanya? Halo, Assalamualaikum. Iya, terima kasih. Silakan waktu dan tempat. Ya, selamat siang, Dokter Dewi. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Bisa disamping-sampingin, Mas. Gini, langsung ya.
Kalau yang sering keputihan kandida berbahaya tidak ya, Dok? Apakah keputihan kandida penyakit menular, Dok? Apa ya, Dok, efeknya jika keputihan kandida terus-menerus? Baik. Ini langsung dijawab kah, Mas Gibbon? Ya, boleh dok, silakan. Nah, terima kasih ya, Carmila ya, Mila Carmila. Jadi keputihan yang disebabkan kandida itu kan jamur. Emang bahaya ya karena kalau sudah mempunyai pasangan ya pasti ini infeksi menular seksual atau menularkan pada pasangannya. Kalau bahayanya tuh misalnya tidak diobati dan tidak sembuh-sembuh akan naik ke atas kan dari pertama-tama kan infeksinya di vagina, kemudian naik ke atas tuh ada mulut rahim. Kalau masuk ke dalam rahimnya ya mungkin kalau yang bagi ingin mempunyai anak agak susah karena terhalang oleh jamur gitu. Jadi harus segera dan kalau keputihan tuh jangan ditunggu sampai lama, sebaiknya segera dan jangan nyoba-nyoba ngobatin sendiri ya misalnya dengan jamu itu dengan apa jamu-jamuan gitu Mbak Kamila mungkin insya Allah bisa menjawab. Iya, Dok. Tapi udah diobatin tapi nggak sembuh-sembuh gitu, Dok. Masih ada aja gitu. Oh iya, berarti kemungkinan harus diperiksa, diambil cairan yang vaginanya, diperiksa apakah ini benar jamur. Jangan-jangan ini ada bakterinya juga, jadi harus diobati selain dengan obat jamur, juga dengan obat antibiotik, gitu. Kemungkinan harus semuanya dengan diperiksa lab dulu. Itu Mbak Kamila ya. Oh Terima iya, kasih. Dokter. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Ya, semoga nanti anjuran dari dokter bisa segera dilakukan ya, Mbak Carmela. Kita lanjut ke penanya yang udah angkat tangan sih sebenarnya. Ini ada Dede Ridwan. Apakah ingin bertanya? Oke, kita lanjut aja. Iman Jakarta, apakah ingin bertanya? Iya, halo. Ya, silakan. Terima kasih. Saya Firmansyah dari Kabupaten Bogor. Saya mau bertanya nih dok. Dulu saya pernah ya ngalamin kayak testis apa sih si kantung testisnya itu gede sebelah gitu loh. Itu apa ya maksudnya? Apa emang penyakit atau apa gitu? Tapi saya berobat ke dokter umum, emang sembuh sih gitu. Cuman saya masih bertanya ini tuh apa gitu. Terus nggak lama saya tuh nggak bisa ereksi gitu selama berapa bulan gitu. Tapi lama-lama saya terapi sendiri malah bisa lagi gitu. Maksudnya itu bahaya apa enggak gitu? Dan apa itu penyakitnya gitu? Itu aja. Terima Ya. kasih. Terima kasih Ya. Kang Iman dari Bogor. Jadi kalau besar sebelah gitu testis ya, emang normalnya tuh di kiri, yang kiri itu lebih besar. Tapi kalau besar dan sakit, dipegang nyeri, ini ada infeksi. Jadi diobatin, kalau diobatin semua berarti memang ada infeksi, misalnya bakteri, virus. Nah yang virus juga ada tuh, kalau virus menyerang daerah situ, kadang-kadang kalau nggak diobatin efeknya tuh jadi kemandulan. Gitu. Terus yang kedua tuh apa tadi ininya teh pertanyaannya? Maaf ya si Oh penisnya ini iya, nggak mau ereksi gitu. Cuman iya. gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada gangguan ereksi itu karena kan di situ tuh banyak sekali saraf, banyak sekali hormon ya. Kalau ada infeksi memang mengganggu kan tadi saya bilangnya mengganggu produksi dari sperma. Jadi nanti bisa kemandulan ya kan. Terus udah gitu kalau ke ereksi mah itunya masalah dari darahan, vaskularnya, pembuluh darahnya. Tapi kan tentunya karena masih muda bisa teratasi kembali dengan gaya hidup yang baik ataupun makanan yang bergizi. Nah, tapi kalau sudah berumur agak sulit gitu. Insya Allah itu yang dapat menjawab. Terima kasih Kang Iman. Iya. Terima kasih ya dok. Terima kasih Kang Iman. Oke, nah karena waktu juga nanti kita bisa lanjutkan dulu ya pertanyaan selanjutnya pertanyaan-pertanyaan kita simpan dulu. Nah tapi saya juga ada nih pertanyaan yang menarik nih dok. Apakah tadi ada yang bertanya di kolom chat nih dok? Apakah berciuman itu bisa menularkan penyakit seksual dok? Seperti itu dok.
Baik, dijawab langsung aja ya. Iya dok, mungkin Jadi, ini sepele tapi kadang-kadang bisa, tapi sepolo. gitu dok. Jadi kalau misalnya nih, kan seksual tuh ada anogenita, jadi ada anus, ya kan? Ada nih yang ini oral ya. Kalau kita sama-sama sehat mah nggak akan mungkin menular. Tapi misalnya eh, habis nih dalam keadaan yang satu sakit, ada penyakitnya, yang satu enggak. Terus ternyata ini berciuman, ya kan? Nah itu udah melakukan oral seks apa enggak gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya tidak, sama-sama tidak, ya tidak akan menularkan. Dari oral atau oral ke oral mah jarang ya, jarang menyebabkan penyakit seksual. Biasanya yang banyak kumannya itu bukan di mulut, ya mulut ada kumannya, tapi juga kita punya saliva, punya air liur. Jadi kumannya langsung dibungkus oleh saliva. Tapi kalau di kelamin, nah itu akan lebih cepat bakteri. Jadi kalau misalnya kalau berciuman tanpa ada sakit bisa nggak nularin? Nah, jawabannya belum tentu gitu. Tapi kalau misalnya ada yang sakit habis oral seks kemudian berciuman ke mulut itu gimana? Ya itu tergantung dengan imun juga. Ya, jadi nggak selalu serta merta gitu. Barangkali begitu jawabannya. Baik Mas. dok, iya berarti memang kalau dari kelamin ke kelamin itu lebih tinggi ya kemungkinannya untuk tertular ya seperti itu. Baik, terima kasih dok. Nanti mungkin kita akan kembali lagi ke dokter Baik. karena kayaknya banyak teman-teman ingin bertanya tentunya lebih lanjut, tapi karena waktu ya kita harus beralih ke narasumber kedua. Terima kasih sekali lagi Dokter Vina. Tetap standby Dokter Vina. Terima kasih. Kita langsung sambut pembicara kedua ya, kalau gitu yaitu Dokter Devi. Baik, terima kasih. Izin share screen. Ya. Silakan dok. Iya. Baik. Apakah ada kendala dok? Buat Oke. sementara kita coba dulu. Mudah-mudahan tidak berkendala ya. Nampaknya belum tampil nih dok. Ya, sebentar. Oke. Sudah terlihat? Sudah terlihat dok. Terima Ya, kasih terima dokter. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat teman-teman semuanya. Insya Allah kita masih bisa mengikuti sharing ilmu yang telah tadi sudah kita sama-sama dengarkan dari Dr. Vina. Kalau melihat dari gambar-gambarnya sangat mengerikan ya teman-teman. Tapi saya yakin dengan apa yang sudah di-share oleh Dr. Vina tadi akan membuat kita menjadi lebih mengenal apa itu sebenarnya penyakit infeksi menular seksual dan apa itu organ reproduksi. Nah, izinkan saya juga ingin sedikit berbagi dengan teman-teman bagaimana caranya kita mengenali organ reproduksi kita, bagaimana dengan penanganan penyakitnya, dan bagaimana mengakses layanan kesehatan reproduksi. Kita perlu ketahui, ya, perlu kita kenali. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera, fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan sekedar bebas dari penyakit atau kecacatan. Dalam hal ini, berkaitan dengan sistem reproduksi dan proses serta fungsinya. Jadi teman-teman semuanya, kesehatan reproduksi itu menyangkut sejahtera, baik fisik, mental, dan sosial, bukan hanya karena penyakit ataupun kecacatan. Untuk itu ada beberapa persyaratan
dari kesehatan reproduksi. Pertama, tidak adanya kelainan anatomis dan fisiologis baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Kemudian, laki-laki maupun perempuan harus merasakan aman dan nyaman baik secara fisik maupun psikis atau kejiwaan. Setiap orang hendak terbebas dari kelainan atau penyakit yang baik langsung maupun tidak langsung mengenai organ reproduksinya. Dan yang paling penting, seorang perempuan hamil memerlukan jaminan bahwa ia akan dapat melewati masa tersebut dengan aman. Dan wanita tersebut harus tahu bahwa kehamilan bukanlah penyakit atau kelainan. Kehamilan adalah sebuah proses fisiologis. Begitu ya teman-teman. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Pertama adalah faktor sosial, ekonomi, dan demografi. Terutama kemiskinan dan tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah, kadang-kadang masyarakat suka menyalahartikan atau tidak menyalahartikan apa sih sebenarnya kesehatan reproduksi itu. Jadi tidak sesuai dengan informasi yang kita berikan, tapi tanggapan mereka tidak sesuai pula dengan yang sebenarnya. Faktor budaya dan lingkungan atau praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi. Masih ada orang-orang melakukan persalinan dengan menggunakan alat-alat yang tradisional dan dibantu oleh dukun kampung atau dukun beranak ya, yang belum terlatih. Tapi itu sekarang saya rasa sudah mulai berkurang ya. Mungkin di daerah-daerah yang sangat terpencil, yang jauh dari pusat layanan kesehatan. Kemudian kepercayaan banyak anak-anak, artinya banyak anak, banyak rezeki. Secara faktor fisiologis, ya, dampak pada keretakan orang tua menyebabkan remaja menjadi broken home, depresi, bahkan sampai dengan stres. Dan secara biologis dapat cacat sejak lahir atau cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual. Tadi Dr. Vina sudah menyampaikan ya, banyak sekali foto-foto yang sangat mengerikan. Dan itu bisa akibat dari tertular penyakit infeksi menular seksual dapat menyebabkan kecacatan. Nah ini kita kenali tadi Dr. Vina juga sudah menyampaikan apa sih sebenarnya organ reproduksi kita. Nah, kalau kita tidak mengenal organ reproduksi kita, berarti kita tidak menyayangi dan kurang menghargai, kurang menjaga organ reproduksi kita. Ini tadi Dr. Vina sudah sampaikan ya sebenarnya. Nah, ini adalah organ reproduksi pria. Ada saluran sperma, ada prostat, ada testis atau penis. Nah, di sini bisa terinfeksi penyakit-penyakit yang telah disampaikan oleh Dr. Vina tadi. Ada sifilis, ada kankroid, ada herpes genital, ada kutil kelamin atau yang disebut dengan kondiloma acuminata atau si jengger ayam. Namanya keren banget ya, kondiloma si acuminata. Kemudian ada uretra. Nah, ini adalah saluran kemih. Di sini bisa terinfeksi penyakit gonore atau yang disebut dengan penyakit kencing nanah. Kemudian ada chlamydia. Kita melihat lagi organ reproduksi wanita. Tadi juga sudah disampaikan, sebenarnya sudah disampaikan ya sama Dr. Vina bahwa uterus ini adalah tempat sel pembuahan sel, kemudian proses kelahiran juga di sini, kemudian siklus menstruasi atau haid juga terdapat prosesnya ada di dalam sini. Di uterus ya maksudnya. Kemudian bisa terinfeksi gonore bisa, chlamydia bisa, vaginosis bakteri juga bisa. Kemudian ini ada serviks. Serviks ini mulut rahim ya. Bisa terinfeksi gonore, chlamydia, herpes ya. Semua tadi udah ada loh gambar-gambarnya. Nah, kalau vagina bisa menyebabkan infeksi trichomoniasis dan vaginosis bakteri. Kemudian ada vulva dan labia bisa terinfeksi penyakit sifilis, sanstroid yang sudah disampaikan tadi, herpes genital dan kutil kelamin. Kita
Oke, sedikit terganggu. Kita harus mengetahui apa sih sebenarnya infeksi saluran reproduksi itu sendiri. Jadi infeksi saluran reproduksi merupakan suatu infeksi yang menyerang organ genital seseorang dan dapat dialami pria maupun wanita. Terdapat 3 jenis infeksi saluran reproduksi, yaitu infeksi menular seksual. Apa sih penyakit infeksi menular seksual? Penyakit infeksi menular seksual adalah suatu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks dengan pasangan yang berganti-ganti, tidak menggunakan alat pengaman yang sampai sekarang masih kita pakai adalah kondom. Penyakit-penyakitnya seperti chlamydia, gonore, dan HIV. Kemudian ada infeksi endogenus yang disebabkan oleh pertumbuhan berlebihan dari organisme yang dalam kondisi normal terdapat di saluran reproduksi. Contoh dari kondisi ini adalah vaginosis bakteri dan candidiasis vulvovaginal. Kemudian ada infeksi iatrogenik yang disebabkan oleh kesalahan pada prosedur medis seperti aborsi yang tidak sesuai atau proses melahirkan yang tidak dilakukan dengan tepat. Inilah yang disebut dengan infeksi saluran reproduksi. Nah, sekarang kita perhatikan karena tadi Dokter Vina sudah banyak bercerita, ya, tapi kita harus lihat apa sih tanda dan gejala penyakit kesehatan reproduksi ini. Harus kita perhatikan dengan benar apa gejala yang Anda miliki dan kapan keluhan dimulai. Pertama, lihat warna dan tekstur pada cairan baik di penis maupun di vagina. Apakah ada muncul rasa gatal atau iritasi di dalam penis atau vagina? Apakah ada muncul sensasi rasa terbakar setelah kencing atau mengeluarkan sperma? Atau adanya tumbuhan atau benjolan di sekitar alat kelamin? Ini perlu teman-teman perhatikan tanda dan gejala penyakit kesehatan reproduksi ini. Nah, gejala-gejala yang muncul dapat berbeda tergantung dari jenis infeksi yang dialami. Beberapa jenis penyakit di bawah ini adalah bagian dari infeksi saluran reproduksi yang umum dialami. Ini tadi sudah disampaikan loh sama Dokter Vina. Terima kasih ya Dokter Vina sudah menyampaikan dengan jelas dan foto-foto. Ada sifilis, ada sansloid, ada herpes genital, ada gonore, chlamydia, trichomoniasis, human papillomavirus, candidiasis, dan vaginosis bakteri. Ini adalah penyakit-penyakit yang sudah disampaikan oleh Dokter Vina tadi. Nah, untuk itu, apa sih yang harus kita lakukan dalam menghadapi masalah kesehatan reproduksi ini? Perhatikan benar apa gejala yang Anda miliki dan kapan keluhannya dimulai. Kemudian teman-teman lihat warnanya, teksturnya, dan banyaknya keputihan pada cairan vagina atau penis. Perlu teman-teman ingat, ya, kalau kita, kebetulan saya di layanan, di salah satu layanan PDP dan infeksi menular seksual, di salah satu puskesmas, tapi sekarang saya sudah tidak bergerak di puskesmas, tapi saya sedang bertugas di satu klinik di Jakarta. Nah, yang harus kita ingat teman-teman, jangan lakukan cuci vagina. Atau yang kita kenal dengan bahasa kerennya, cumek. Maaf ya, cuci memek. Itu loh sebutannya. Karena apa? Karena ada bakteri yang mati akibat kita sering mencuci vagina. Sehingga jamur sangat cepat melipat gandakan. Ya, jadi jamur banyak di dalam organ tubuh vagina kita. Kemudian jangan menggaruk vagina karena akan menyebabkan luka atau sobek, menyebabkan infeksi sehingga memudahkan terjangkitnya penyakit infeksi menular seksual. Periksa ke dokter ahli, ya. Janganlah kita mengobati diri kita sendiri. Kasihan loh para dokter, udah dengan menunggu dengan teman-teman kapan datang, sudah dengan semangat untuk menyembuhkan teman-teman, tapi teman-teman malah datang mengobati dirinya sendiri. Ya, canggih-canggih sekarang. Wah, nggak penting
aku bisa mengobati. Kita buka, ada guru kita Mbah Google. Nah, di situ banyak ya, di situ banyak sekali obat-obat yang bisa mengobati penyakit infeksi menular seksual ini. Tapi benarkah obat itu merupakan obat yang dibutuhkan oleh penyakit kita? Oke, saya juga ingin memberikan gambaran karena banyak dokter Vina, banyak loh teman-teman kita ini nggak mau datang ke layanan kesehatan. Nanti kita diapain ya di sana? Terus kalau kita datang ke sana, kita dianggap apa? Dianggap manusia yang nggak benar gitu kan? Padahal penyakit infeksi saluran reproduksi tadi seperti yang sudah disampaikan Dr. Vina tadi, ada yang disebabkan oleh penyakit yang ditimbulkan oleh organ tubuh kita sendiri tanpa melakukan hubungan seksual. Jadi ada infeksi saluran reproduksi, ada infeksi saluran karena seksual ya. Jadi pada awalnya saya akan memberikan gambaran kalau teman-teman datang ke layanan pada awal pemeriksaan, dokter akan menanyakan mengenai gejala yang Anda rasakan. Anda atau teman-teman harus menjelaskan keluhan secara benar dan tepat. Jangan bohong, jangan menyembunyikan. Ceritakan dengan apa adanya. Karena kita memang datang kan memang mau berobat. Ya kan? Kalau kita bohong, malu atau menyembunyikan sesuatu, nanti kita juga malah pengobatannya malah tidak akurat. Kemudian kita tahu sama-sama bahwa infeksi saluran penyakit infeksi saluran ini bisa bergejala dan tidak bergejala. Contohnya misalnya sifilis, ya. Sifilis tadi dia bisa bergejala tadi seperti sudah ditunjukkan adanya bintik-bintik merah di telapak tangan dan telapak kaki, yaitu merupakan stadium 2. Dan kalau teman-teman sudah melihat itu adalah spesifik sekali, tetapi ada tidak bergejala. Untuk itu dokter akan melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut dan spesifik. Ya, dokter akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan gejala dan keluhan dan melakukan pemeriksaan mengambil ya. Nanti dokter akan minta izin sama kita ditemani oleh perawat. Saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Saya akan melakukan pemeriksaan dalam dengan menggunakan alat ini, namanya spekulum, namanya anuskopi. Dokter akan menunjukkan alat itu. Ya. Kemudian kita disuruh rileks ya. Ya, sehingga jangan takut, sehingga mudah untuk melakukan pemeriksaan. Nanti akan diambil cairan duh tubuhnya, baik duh tubuh vagina, duh tubuh anus, duh tubuh serviks, duh tubuh uretra, atau duh tubuh mata. Tadi kan banyak ada foto ya, foto mata yang ada sekretnya. Itu bisa diambil, juga di mulut, bisa juga. Jadi penyakit GO atau penyakit kencing nanah bisa juga tertular melalui mulut. Karena apa? Karena kita melakukan oral seks. Jadi semua itu diperiksa ya, mulutnya diperiksa. Kemudian cairan tadi, spesimen tadi, ada tubuh tadi yang telah diambil, kemudian diantar ke laboratorium. Nah, di sanalah akan dilakukan pemeriksaan. Setelah itu hasilnya dikembalikan lagi ke dokter. Dokter akan memutuskan ini penyakitnya disebabkan oleh apa dan mendiagnosa serta menegakkan diagnosa yang tepat dan memberikan obat yang tepat pula. Insya Allah teman-teman sampai di sini mengerti ya. Nah, contoh pemeriksaan yang dianjurkan meliputi seperti yang kita sampaikan tadi, pemeriksaan serologis untuk mendeteksi sifilis. Jadi penyakit sifilis ini kalau sudah bergejala kita udah yakin ini udah ada gejalanya, ada luka. Kemudian kalau lukanya ditekan tidak sakit, ya kan? Kemudian tadi kalau kena resleting ada luka, mereka nggak tahu, mereka bilang ini kena resleting, apa resleting ya? Kemudian dia bisa sembuh sendiri. Jadi tapi bisa juga tidak terdeteksi dengan melakukan pemeriksaan laboratorium atau serologis, belum menimbulkan gejala, dia sudah dapat terdeteksi. Sehingga dia akan mudah kita obati dengan cepat. Kemudian pap smear ya, untuk mendeteksi kanker serviks. Wah, teman-teman bilang, saya mau pap smear dok, mau pap smear. Tapi teman-teman ngerti nggak pap smear itu apa?
Pap smear itu untuk mendeteksi kanker dari serviks. Ya, ini ada kota besar dan cukup mahal biayanya. Tapi jangan khawatir loh teman-teman, di puskesmas kita, ya, baik di puskesmas kelurahan sudah bisa mendeteksi kanker serviks ini dengan menggunakan asam cuka. Asam cuka yang untuk kita masak dengan menotolkan leher rahim, ya, akan terjadi perubahan warna. Namanya IVA test. Biayanya murah, ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, aku nggak punya dana. Segera lakukan pemeriksaan IVA test. Ya. Nanti kalau sudah terdeteksi akan dilakukan tindakan yang lebih lanjut, mungkin akan dirujuk. Kemudian pemeriksaan selanjutnya banyak pemeriksaan dan konseling untuk mendeteksi HIV. Biasanya kalau di pelayanan kesehatan, selain kita melakukan pemeriksaan infeksi menular seksual atau infeksi saluran reproduksi, kita juga mendeteksi HIV, konseling dan mendeteksi HIV. Siapa sih? Ya, siapa sih orang yang perlu kita periksakan HIV-nya? Mari sama-sama kita lihat. Perlu tes ya, perlu tes HIV jika satu hal berikut, iya, satu saja dari pernyataan di bawah ini sudah wajib melakukan tes HIV. Pertama, pernah berhubungan seks berganti pasangan tanpa pakai kondom. Kemudian pernah menggunakan jarum narkoba suntik yang tidak steril atau bergantian. Pernah terkena penyakit kelamin. Nah, ini kalau kena IMS wajib loh ya untuk melakukan tes HIV. Kemudian kondom yang dipakai pecah atau robek. Jadi teman-teman kalau mau memakai kondom dilihat dulu tanggal kadaluarsanya. Masih bagus tidak? Terjadi nggak perubahan warna? Itu harus kita perhatikan. Kemudian pernah menerima donor darah yang tidak aman. Kalau sekarang nih enggak. Semua sudah di screening ya, apalagi sudah ada PMI. Orang-orang yang akan melakukan donor darah, dia di screening terlebih dahulu darahnya. Apabila ditemukan adanya kelainan-kelainan atau penyakit infeksi menular seksual, darahnya tidak akan dipakai, darah dibuang, kemudian pendonor tersebut akan diinformasikan bahwa ada kelainan pada pemeriksaan dan dianjurkan untuk melakukan tindak lanjut mengakses layanan untuk melakukan pengobatan yang tepat. Kemudian pernah menerima cangkok organ ini juga tidak spesifik lagi ya, tapi memang pernah dulu. Jadi setiap orang yang akan cangkok organnya tentu diperiksa dengan detail, apakah organnya baik, apakah ada penyakit menular. Nah, ini semua akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian pasangan seks kita diketahui positif HIV. Nah, marilah kita sama-sama mengajak pasangan kita untuk ikut melakukan pemeriksaan tes HIV agar dia tahu bagaimana tubuhnya apa telah tertular atau tidak. Nah, di puskesmas atau di layanan-layanan puskesmas sudah ada loh program ini, namanya notifikasi pasangan. Jadi semua pasangan ya diharapkan untuk melakukan tes HIV agar mengetahui status HIV-nya. Kemudian pernah melakukan tindik dan tato yang tidak steril atau menggunakan alat-alat medis yang tidak steril. Jadi kalau teman-teman melakukan tindik, tato, perhatikan, tanya apakah alatnya ini masih steril atau yang baru. Tanya. Tidak apa-apa dengan bahasa yang santun, karena itu adalah hak dari teman-teman untuk mengetahui dan mendapatkan pelayanan yang baik. Itulah teman-teman salah satu persyaratan siapa yang perlu tes HIV ya. Saya lanjutkan ya teman, izin lanjutkan. Nah, ternyata dalam penanganan, karena saya ini mungkin dengan teman-teman saya yang lain ya, melakukan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan reproduksi dan PDP yang berhubungan dengan HIV, banyak sekali tantangannya.
tantangannya salah satunya belum semua terinformasi tentang kesehatan reproduksi dan penyakitnya. Insya Allah pada hari ini dengan webinar yang sangat baik ini kita sudah terinformasi ya teman-teman. Dan informasi yang kita dapatkan itu kita tularkanlah kepada orang lain. Agar teman-teman kita tidak mempunyai informasi dan mengenal apa itu penyakit infeksi menular seksual dan bisa memutuskan mata rantai tertularnya penyakit infeksi menular seksual dan HIV. Kemudian belum ada kesadaran untuk akses layanan pemeriksaan kesehatan reproduksi. Ya tadi seperti tadi malu, males, nggak punya duit. Kalau kita datang ke sana pasti kita dianggap orang yang nggak benar. Nah, tapi mudah-mudahan dengan adanya informasi yang jelas seperti ini, beranikan diri kita. Siapa yang menghargai diri kita? Kalau bukan diri kita sendiri. Siapa yang mau mengobati diri kita? Kalau bukan orang yang berkompeten. Jadi datanglah ke layanan yang punya akses pemeriksaan kesehatan yang sudah mendapatkan kompetensi yang baik ya. Hampir di Jakarta dan saya yakin juga di Kalimantan rata-rata layanan kesehatan baik juga rumah sakit sudah terakreditasi. Dan di Jakarta hampir semuanya puskesmas dan layanan sudah mendapat predikat paripurna. Alhamdulillah ya, insya Allah karena kita melakukan pelayanan dengan hati. Kemudian masih ada penderita yang mengobati diri sendiri tanpa berkonsultasi ke dokter. Yaitu akibatnya dia cari sendiri. Orang dia punya mbah kok, masih mbah Google kan. Mbah Google kan ilmu pengetahuannya tinggi banget. Terus dia cari, dia lihat gejala-gejalanya, dia beli obatnya sendiri. Tapi teman-teman ingat, belum tentu apa yang kita beli obat itu atau kita gunakan obat itu, kita konsumsi obat itu merupakan obat yang terbaik untuk penyakit yang kita derita. Bahkan kadang-kadang bisa terjadi resistensi obat. Artinya obatnya sudah tidak kebal lagi di dalam tubuh kita. Mengerikan ya teman-teman. Jadi biarkanlah para dokter yang berkompeten membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah teman-teman dengan penyakit infeksi menular seksual atau infeksi saluran reproduksi. Ini saya tandai dengan garis merah teman-teman. Masih banyak yang belum mengetahui bahwa pemerintah membiayai pengobatan untuk masyarakat dan kesehatan reproduksi yang kita kenal dengan kartu sakti yaitu BPJS. Kenapa kan teman-teman nggak mau mengurus BPJS? Sebagai warga negara Indonesia yang baik, BPJS ini adalah hak teman-teman. Pemerintah ingin teman-teman masyarakat Indonesia hidup sehat. Pemerintah memberikan keistimewaan. Ayo cepat-cepat uruslah BPJS ini. Tapi teman-teman juga harus ingat, ini hak teman-teman, tapi ada kewajiban kita. Kewajiban apa? Bagaimana kita menyelesaikan persyaratan-persyaratan untuk mendapat kartu sakti ini. Ya, jadi hak kita ada, kewajiban kita jalani. Itulah tantangannya teman-teman. Sekarang manfaat pengobatannya. Dengan melakukan pemeriksaan yang tepat, diagnosa yang tepat, tindakan yang tepat, dan pengobatan yang tepat oleh dokter yang berkompeten dapat menyembuhkan dan mengatasi penyakit yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Apa salah satunya? Tapi bisa diatasi. Salah satunya adalah HIV atau HIV. Kalau virus HIV sudah masuk ke dalam tubuh kita, dia akan selamanya ada di dalam tubuh kita. Dia akan menggerogoti tubuh kita perlahan-lahan. Yang digerogotinya apa? Sistem kekebalan tubuh manusia. Pastilah kalau teman-teman yang sudah sering mendengarkan, apa sih sistem kekebalan tubuh kita yang diserang oleh si HIV? Yaitu sel darah putih. Atau kita kenal, ayo periksa-periksa CD4. Nah itu adalah salah satu bagian dari sel darah putih yang merupakan tentara di dalam tubuh kita, ya, yang menghalau semua penyakit-penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau misalnya virus HIV tadi sudah melemahkan tubuh kita, sehingga semua penyakit akan masuk ke dalam tubuh kita.
kumpulan dari penyakit itu disebut dengan AIDS. Jadi ingat teman-teman, HIV adalah virusnya, AIDS adalah kumpulan dari gejala penyakit yang disebabkan oleh penurunan daya tahan tubuh. Nah, ini apa? Nggak bisa disembuhkan, tapi bisa ditahan. Ya, virusnya bisa ditahan dengan minum obat seumur hidup yang namanya ARV atau antiretroviral virus. Nah, pemerintah kita sayang banget loh sama kita. Obatnya ini teman-teman gratis, ya. Obatnya gratis. Nah, sampai dengan pemeriksaan CD4, pemeriksaan viral load itu gratis, ya. Jadi ingat teman-teman, pengobatan yang tepat oleh dokter yang berkompeten dapat menyembuhkan dan mengatasi penyakit yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Nah, jangan takut ya. Akses layanan itu ada di mana-mana teman-teman. Banyak sukarelawan. Termasuk nih sekarang yang membuat acara ini adalah sukarelawan. Ya, JIP ya, Jaringan Indonesia Positif. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan informasi yang jelas kepada teman-teman kita. Akses layanan bisa bekerja sama dengan LSM Peduli AIDS. Ini teman-teman LSM ini hebat luar biasa. Dia ada tersebar di mana-mana. Dia ada di puskesmas. Menunggu kedatangan teman-teman. Ingin membantu dengan sepenuh hati. Ya, agar teman-teman dapat mengakses layanan kesehatan dengan baik. Ada warga peduli AIDS yang terlatih. Siapa sih warga peduli AIDS ini? Warga peduli AIDS ini adalah kader-kader masyarakat yang telah dilatih. Nah, ini kerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS. Jadi kader yang dilatih di bawah Komisi Penanggulangan AIDS. Kenapa? Karena penyakit infeksi menular seksual, penyakit HIV bukan tanggung jawab semata oleh medis. Bukan. Tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Karena apa? Karena penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang bersinggungan dengan perilaku. Kemudian ada kader LKB atau yang disebut dengan layanan komprehensi berkesinambungan. Jadi ada juga lagi kader. Jadi kader ini dilatih bagaimana caranya supaya membantu teman-teman kita mengakses layanan puskesmas, mengakses layanan rumah sakit, mengakses layanan klinik yang sudah mempunyai layanan untuk kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir adalah mengakses layanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit, dan klinik-klinik. Mengakses layanan kesehatan di puskesmas ini, kalau kita nggak tahu di mana letak puskesmas kita, buka lagi Mbak Google. Nanti dia kasih tahu. Nah, dekat rumah teman-teman, dekat rumah Anda, di sini ada puskesmas yang melayani kesehatan reproduksi. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu. Kenapa kita harus menyiksa diri kita sementara banyak akses layanan yang dapat membuat kita menjadi sembuh. Ya. Nah, sebelum ini ada beberapa, karena saya pernah, tadi kan saya pernah bekerja sebagai dokter PDP, dokter STI di salah satu puskesmas yang ada di Jakarta Selatan. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar puskesmas Kecamatan Pasar Minggu, kliniknya namanya Klinik Mentari. Orang yang masuk, orang tadi dalam keadaan gelap, tapi dalam keadaan letih, dalam keadaan penuh kesedihan, begitu masuk di Polimentari, dia akan menjadi terang, dia akan menjadi sehat, dia akan menjadi bahagia, sama dengan orang sehat yang lainnya. Ya, jadi kenapa kita nggak mau datang ke layanan? Jadi alurnya teman-teman, datang pasien itu bisa langsung ke puskesmas, ya, bisa di screening dari unit layanan di puskesmas itu sendiri. Bisa dari puskesmas kelurahan, atau kalau di daerah bisa di puskesmas pembantu, bisa di Polindes ya atau Poli Bidan Desa, bisa dari kader, bisa dari LSM, bisa dari poli-poli yang di sekitar kita, poli-poli kesehatan di sekitar kita ya, poliklinik ya itu. Nah, dilakukanlah pendaftaran. Nggak usah takut teman-teman.
Kalau teman-teman mau datang langsung boleh. Tapi kalau teman-teman nggak mau, aduh saya kerja nih, repot nanti menunggu lama, bisa online. Jadi ada pendaftaran online. Nah nanti dia bilang di situ, jam segini, Anda nomor segini, ya datang kita pada waktu itu. Tapi jangan telat loh, ya karena nanti akan orang lain yang akan maju untuk menggantikan posisi kita. Kemudian kita diarahkan, ya, diarahkan ke poli PDP atau poli STI. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan, petugas RR, dokter akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar pelayanan operasional. Jadi sesuai dengan SOP-nya. Jadi benar-benar dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Jika semua sudah dilakukan pemeriksaan, tentu akan mendapatkan hasil yang baik dan dokter juga akan memberikan pengobatan yang tepat, ya. Kemudian memberikan konseling, memberikan informasi, edukasi dan perilaku yang sehat. Apabila perlu mendapat tindakan lanjut, di puskesmas tidak mampu untuk melakukannya dan memang harus dilakukan oleh dokter yang lebih berkompeten seperti dokter spesialis, akan dirujuk ke rumah sakit sesuai dengan pasien case-nya. Begitulah teman-teman alur dari pemeriksaan kesehatan yang berada di puskesmas. Saya rasa hampir semua puskesmas sama ya teman-teman. Nah sebelum saya mengakhiri, supaya kita bisa berdiskusi, ya, bisa berdiskusi, berbagi ilmu. Apalagi kalau dengan Dokter Vina saya juga banyak mau tanya juga ya, mengerikan banget. Ilmunya memang ilmu yang sangat luar biasa. Teman-teman boleh bertanya sepuasnya, ya. Nanti, nah ini harus kita ingat, ingat, ada A, B, C, D, dan E. 5 langkah aman dalam kesehatan reproduksi. Anda jauhi seks. Ya, jauhi seks yang tidak aman. Bersikap saling setia, kalau bisa satu pasangan. Cegah dengan kondom. Dihindari penggunaan narkoba suntik. Kemudian edukasi. Ajari pasangan kita dan teman-teman kita. Jadi tidak putus seperti begitu saja. Jadi hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Saya senang sekali bisa berbagi dan memberikan edukasi yang baik sehingga teman-teman nanti akan memberikan edukasi ini juga kepada orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, adik-adik kita agar terhindar dan terjauhi penyakit infeksi menular seksual. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan saling berdiskusi. Saya yakin teman-teman semua tetap sehat, tetap semangat. Selalu kalau kita sakit, kita harus punya slogan, aku sehat, aku kuat, aku sembuh. Terima kasih, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih untuk Dr. Devi, bukan main, luar biasa sekali paparannya. Ya, tadi teman-teman sudah kita dengar paparan dari Dr. Devi. Silakan mungkin ada yang mau bertanya, saya akan lihat dulu ya di kolom yang menaikkan tangan. Ya, ada Ishan. Iya, Pak. Selamat siang. Baik, silakan. Selamat siang, Ibu Dokter. Terima kasih. Kebetulan saya dari psikologi ya, Dok ya. Kami di SMP. Nah, ini ada fenomena baru, Dok. Fenomena baru di mana anak SMP dan SMA ini saat ini pada saat kita melakukan konseling ternyata banyak ditemui, Dok. Banyak ditemui perilaku-perilaku atau yang menjurus pada infeksi menular seksual, Dok. Bahkan di anak SMA sudah ditemui beberapa mungkin anak SMA yang udah terindikasi, kami rujuk ke poli IMS, Dok, untuk HIV, tes HIV. Nah, mungkin sedikit saran ke depannya ya, Dok, dari JIP juga untuk ada sosialisasi buat anak SMP dan SMA terkait infeksi menular seksual, karena untuk kesehatan mental udah bisa dihandle, Dok, sama background psikologi. Cuma untuk reproduksi ini, Dok, ini ada fenomena gunung es yang sekarang sudah ada, Dok. Sudah ada dan sudah muncul di SMP dan SMA. Pada saat konseling,
ternyata mereka sudah melakukan hubungan seks beresiko, Dok, seperti itu. Terima kasih, Dok. Ya, apa saya boleh jawab langsung atau dikumpul? Boleh, Silakan dok, boleh dok. Ya, bagus banget, ya, bagus banget ini sarannya. Bisa didengar nih Mas Gidon, ya dari CIP. Tapi Kementerian Kesehatan sudah mempunyai program, namanya program Aku Bangga, Aku Tahu. Jadi kita sudah masuk ke sekolah-sekolah, ya, memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi, termasuk organ reproduksi, kesehatan reproduksi, dan juga tentang penyakit-penyakit. Tapi benar loh Mas, karena saya berada di salah satu STI, anak-anak kita, ya, anak-anak kita banyak, anak-anak SMA, anak-anak SMP datang diantar oleh orang tuanya, ya, dia bilang ini ada kencing nanah anak saya, ada infeksi. Ya, setelah kita konseling, ternyata mereka sudah melakukan hubungan seksual, bahkan sesama dengan temannya sendiri. Nah, itulah yang harus kita berikan informasi yang jelas, bagaimana. Dan salah satu tadi kalau kita berbicara tentang kesehatan reproduksi menurut WHO, ya, hak semua orang untuk mengetahui organ reproduksinya. Hak semua orang untuk mengetahui penyakit apa yang disebabkan oleh kesehatan reproduksinya. Hak untuk orang mengetahui bagaimana caranya untuk supaya terhindar dari penyakit infeksi menular seksual ini. Jadi sebagai seorang dokter, kita memberitahu nih informasi ini, kalau kamu melakukan ini, dia akan seperti ini. Kalau kamu melakukan ini akan terjadi seperti. Kamulah yang memilih mana yang terbaik, tapi kita memberikan saran yang terbaik. Begitu Mas Kan 88 ya. Terima kasih ya. Pertanyaannya sangat luar biasa. Oke. Baik, terima kasih dok. Ya, mungkin nanti untuk Mas Ishan itu mungkin bisa berkoordinasi lagi dengan Kementerian Pendidikan, dinas ya, entah pendidikan, entah apa, atau dinas kesehatan setempat, sehingga mungkin sekolahnya bisa dapat ya, karena kadang-kadang memang atau menunggu giliran atau apa segala macam ya. Ya, oke. Terima kasih Mas. Ada saya ingin sampaikan lagi, di DKI Jakarta sudah ada psikolog-psikolog yang ditempatkan di beberapa puskesmas. Siap. Jadi untuk bisa, modulnya, ya dok, untuk modul tuh sudah ada dok dari Fakultas Kedokteran, Unpad, ya, dan Fakultas Psikologi. Nah, hambatannya bagi kami guru BK yang background psikologi itu pada saat kita memberikan sex education, itu kadang diprotes dok, katanya tabu gitu. Dan ini benar-benar hambatan banget. Kalau kesehatan mental kita tidak masalah, tapi pada saat orang psikologi ngomong tentang reproduksi, itu kita terbentur terus dok, seperti itu. Terima kasih. Benar. Tapi insya Allah ya, dengan program Aku Bangga, Aku Tahu itu, insya Allah sudah masuk ke SMP, ranah SMP maupun ke SMA, sekolah lanjutan menengah atas ya. Siap, baik. Terima kasih. Oke, kita tampung dulu yang ada pertanyaan, mungkin karena waktu juga kita perlu perhatikan, karena masih ada narasumber satu lagi, yaitu Mbak Endang. Dia akan bercerita nih bagaimana pengalaman dan apa yang pernah dia lakukan atau pahami tentang hak kesehatan seksual reproduksi. Oke, terima kasih Dr. Devi. Nanti kita akan mungkin kembali lagi untuk di akhir acara ya, untuk pesan-pesan kunci dari dari Dr. Vina maupun Dr. Devi. Sekarang kita persilakan dulu untuk Mbak Endang. Silakan Mbak Endang. Ya, halo Mas Gibon. Ya, Mbak Endang. Oke, silakan Mbak Endang. Iya, sebelum saya mulai, perkenalkan dulu sedikit profil saya. Saya Endang Syafitri. Saya saat ini bekerja di Jaringan Indonesia Positif sejak tahun 2020 sampai sekarang. Saya adalah sebelumnya adalah ibu rumah tangga dan sekarang saya sebagai pekerja swasta. Saya menikah 2 kali. Yang pertama suami saya meninggal. Saya punya 2 orang anak. Dan yang dari pernikahan ini puji Tuhan belum dikaruniai, dan kebetulan di tahun 2020
2020 juga saya sempat keguguran. Oke, singkat cerita mengenai kesehatan reproduksi. Pemahaman saya terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi. Yang pertama, menurut pandangan saya terkait kesehatan, pertama adalah kita memiliki hak untuk hidup. Hak hidup dalam menentukan baik itu kesehatan, pekerjaan, pendapat yang sama dengan aku berpandang sebagai perempuan, pandangan yang sama terhadap kaum laki-laki. Bahkan perihal untuk menentukan dengan siapa kita akan menikah, usia berapa saya akan menikah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hak atas kemerdekaan dan keamanan. Di sini hampir semua sama dengan hak hidup kita, di mana kita juga punya hak atas kemerdekaan kita, yang tidak lagi hidup yang melulu harus mengikuti aturan-aturan kolot yang terdahulu. Seperti biasanya kan kalau orang tua dulu, mohon maaf ya, di usia muda kita harus sudah mengikuti anjuran orang tua yang perempuan harus menikah. Perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya perempuan akan lari ke kasur, dapur, sumur. Kurang lebih seperti itu ya. Di situ kita juga punya hak, baiknya kita mengutarakan isi hati kita kepada orang tua atau orang-orang terdekat, agar mereka memahami juga kapan baiknya saya harus menikah. Itu pertama, karena seperti yang kita tahu di anjuran pemerintah itu untuk usia menikah itu paling dini itu batas untuk perempuan kalau nggak salah 20 atau 21 tahun ya. Karena ya itu tadi kita kembali mengikat di usia-usia yang muda. Biasanya orang tua dulu itu menikahkan anak di antara umur belasan tahun, yang dimana reproduksi kita, contoh alat kelamin kita itu belum cukup kuat. Mohon maaf jika backsound-nya agak berisik. Sebentar, izin Bang Yon, aku mau tutup pintu dulu. Siap, siap. Ya, mohon maaf teman-teman. Sampai di mana tadi saya lupa. Lanjut aja kita. Berikutnya adalah hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Itu menyangkut seperti yang tadi ya. Diskriminasi perempuan yang sudah biasa dan wajar kita dengar, bahwa perempuan itu harus nurut apa kata suami, menurut harus apa kata orang tua. Kalau menurut kata orang tua, ya aku di sini bukan mengajarkan untuk menjadi anak yang tidak berbakti atau patuh terhadap orang tua. Tapi itu tadi, balik hak kemerdekaan kita juga berhak untuk menentukan atas hidup kita sendiri. Terus hak atas kerahasiaan pribadi, seperti yang tadi sempat dikatakan oleh dokter, kita berhak untuk mendapatkan atau berhak untuk berpendapat atau mencurahkan isi hati kita. Artinya kerahasiaan pribadi kita diharapkan ketika kita sharing dengan siapapun, hak itu kita dapatkan agar kiranya, contoh mohon maaf, seperti saya datang ke layanan menceritakan tujuan saya, seumpamanya masalah terkait kesehatan reproduksi saya. Saya sih harapannya kan aku mendapatkan tempat yang nyaman ya, dengan saya datang ke layanan menceritakan perihal apa yang saya alami gitu. Terus yang berikutnya, hak atas kebebasan berpikir. Dalam hal berpikir ini kita punya pandangan sendiri, berpikir bahwa sebaiknya kita ke depan harus bagaimana ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kita bebas untuk menentukan apa aja yang akan kita lakukan. Terus hak mendapatkan informasi dan pendidikan, itu tadi yang tadi sempat ditanyakan oleh Bang Kan ya, mendapatkan informasi. Nah, aku rasa sih nggak ada salahnya ya
kita untuk mendapatkan informasi terkait edukasi tentang reproduksi dan seksual harapannya sih agar kita tidak salah langkah dalam pergaulan atau berhubungan. Lanjut, hak menikah atau tidak, serta membentuk dan merencanakan keluarga. Akhir-akhir ini sempat booming bahwa perempuan yang tidak ingin memiliki anak dianggap bukan perempuan. Padahal di sisi lain kita tidak melihat di sisi lainnya bahwa oh mungkin dia ada masalah dengan indung telurnya atau dia ada masalah dengan rahimnya. Orang selalu menstigma dan mendiskriminasi seolah-olah perempuan itu tidak baik, kurang lebih seperti itu. Dan ketika kita mau menikah atau tidak itu biasanya orang berpikir pokoknya ada seorang perempuan tidak menikah sampai usia di 35 sudah dianggap sebagai perawan tua. Hak memutuskan punya anak atau tidak itu yang kemarin juga sempat booming, di mana si perempuan tidak menginginkan punya anak, itu pastinya sudah disepakati oleh si suami dan istri gitu. Jadi biasanya orang lain sih langsung mengambil statement sendiri bahwa si pasangan ini apa sih tujuan dia menikah. Kan yang namanya pernikahan itu kan bukan melulu tentang anak gitu. Itu yang mungkin menurut pandangan saya ya, koreksi jika saya salah, Dok. Terus hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. Ini salah satu hak dari kesehatan dan reproduksi kita. Dan yang terakhir, setiap individu itu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual reproduksinya dan tidak seorang pun dapat dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi ataupun aborsi. Kurang lebih seperti itu, Mas Gibon. Boleh dilanjut? Jika ada yang ingin dilanjut, Mas Gibon? Silakan dilanjutkan, Mbak Endang. Oke. Itu terkait beberapa pemahaman tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi menurut pandangan saya. Ya, untuk selanjutnya saya punya pengalaman terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi. Dulu saya adalah seorang ibu rumah tangga yang rumahan, yang tidak mengerti sama sekali tentang kesehatan. Kalau anak nggak sakit, saya nggak akan pergi ke layanan. Jangankan ke layanan, bahkan pergi ke pasar aja bisa dihitung dengan jari. Karena kebetulan tukang sayur lewat depan rumah saya. Singkat cerita, awal saya tahu tentang layanan adalah ketika almarhum suami saya dirawat. Di situ saya dicekokin dengan banyak informasi, terutama terkait HIV dan AIDS, bagaimana penularannya, pencegahannya, sampai dengan pengobatannya. Sempat bingung sih karena awam sekali saya. Bagi saya tentunya lepas itu saya kenal dan bergabung di kelompok KDS, yang mana di dalam setiap diskusi tema selalu berbeda, selalu sesuai dengan kebutuhan informasi apa yang ingin diketahui oleh anggota, sampai di mana ada sesi terkait reproduksi, dan saya sempat mendengar perihal pap smear, dan saya sangat tertarik terkait pap smear. Karena kenapa saya tertarik dengan pap smear? Karena di situ sempat ada penularan HIV bisa menularkan infeksi penyakit seksual gitu. Pada sementara waktu di konseling saya sempat mendengar, ternyata suami saya bukan hanya saya, luar biasa ya. Tapi sudahlah, itu masa lalu yang menjadikan saya menjadi kuat sampai saat ini. Dan akhirnya saya sejak kejadian itu saya semakin hati-hati, saya lebih memprotek diri. Dan dari situ saya mencoba pertama kalinya pap smear itu, ada salah satu teman dari KDS di wilayah Jakarta Utara mengajak saya di suatu tempat klinik di Jakarta Utara. Saya pap smear dan puji Tuhan akhirnya hasilnya membaik, dan saya sempat konsultasi dengan dokter yang ada di klinik tersebut. Dok, apa iya kita wajib harus pap smear atau cukupkah sekali ini saya untuk pap smear? Ternyata dokter bilang ya
untuk pap smear itu sangat membantu seperti untuk mendeteksi lebih dini terkait adanya kanker. Terus saya tanya, kalau pap smear bisa nggak sih mendeteksi IMS atau belang infeksi? Kalau untuk pap smear ada sedikit menyangkut ke situ, tapi ada baiknya coba Mbak konsultasikan ini ke poliklinik IMS jika memang ada gejala. Dan kebetulan saya orangnya parnoan. Tanpa saya sadari mungkin yaitu tadi yang dokter bilang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Ternyata saya cukup stres ya. Setelah ditinggal suami, ditinggalin dengan 2 orang anak yang masih kecil-kecil pada saat itu, entah hormon saya yang terganggu dan mental saya juga terganggu. Saya bingung. Sampailah mungkin itu yang hormon terganggu sampai pada akhirnya saya keputihan. Lepas dengar informasi itu saya langsung parno, saya pergilah ke klinik. Sempat dengar, dulu belum zamannya Google ya dok, tahun 2009 belum ada Android ya. masih apa ya, untuk internet pada saat itu masih awam banget, walaupun nggak awam banget, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Atau kalau punya duit zaman dulu tuh masih bisa ke warnet ya. Sempat dengar dari beberapa teman-teman, oh lo cuci aja pakai Pepsodent umpamanya, atau lo cuci bersihin pakai cairan pencuci vagina sampai ke dalam ya. Sempat mikir sih, apa iya gitu, sementara Pepsodent di mulut aja pedes gitu kan. Aku pikir enggak lah, aku nggak berani ambil resiko. Paling yaitu aku berpikir kalau daun sirih itu adalah salah satu antibiotik yang alami. Ya paling aku minum itu pun nggak lama sih, karena aku kalau untuk pengobatan sendiri sih mungkin bukan ya, lebih ke pencegahan mungkin ya, agar tidak lebih parah mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Jadi paling saya minum hanya 2-3 hari aja, selebihnya saya harus ke layanan. Sesampainya di layanan saya bertanya, dok, saya mau cek IMS. Dok bertanya, ya karena awalnya saya benar-benar awam terkait hal-hal seperti ini. Dokter tanya mau cek apa? Apa aja deh dok, semuanya. Yang penting harus terdeteksi ini saya keputihan karena apa, gitu. Karena saya nggak pernah kayak begini. Kira singkat cerita setelah pengobatan, oh ini hanya keputihan biasa, mungkin kecapean. Sampai akhirnya si dokter memberikan saya antibiotik dan dokter menyarankan tidak memakai pembersih vagina. Itu karena itu benar kata dokter, itu akan menyebabkan kelamin menjadi kering. Dan karena di kelamin itu ada 2 jenis cairan ya, bukan jenis cairan, jenis bakteri. Pertama bakteri baik dan kedua bakteri buruk. Yang dikhawatirkan itu bakteri baik mati, yang akhirnya berkembanglah bakteri buruk yang membuat timbullah bakteri-bakteri lainnya di kelamin. Dan saya juga punya pengalaman di tahun 2020, di mana waktu itu saya baru mau menikah dengan suami saya yang kedua ini. 4 bulan sebelum pernikahan saya, ibu saya sakit. Bodohnya saya tidak mengetahui kalau ternyata ibu saya sudah terkena kanker cervix sejak, saya nggak tahu sejak kapan ya. Pokoknya terakhir itu yang saya tahu, saya ke IGD. Malam-malam membawa ibu saya karena ibu saya yang sudah kesakitan. Saya nggak ngerti apa yang dia rasakan, tapi yang saya lihat dia meraung kesakitan di bawah perutnya. Memang akhir-akhir ini, sebelumnya kan saya memang tinggal di rumah almarhum, dan jadi saya kembali ke rumah orang tua itu setelah anak lulus SMA. Saya kembali ke rumah orang tua saya, di situ saya melihat ibu saya memang sudah sering pakai pembalut. Saya tanya, "Mah, kenapa pakai pembalut terus? Mama bukannya udah menopause?" Si mama bilang, "Iya nih mama kalau batuk suka keluar pipis," katanya. Akhirnya, oh ya udah,
Terus makin kesini saya lihat kok makin sering gitu. Makin sering dia ganti pembalut, makin sering juga saya menemukan bekas-bekas pembalut si almarhum si mama. Saya lihat ada bercaknya. Aku tanya, mama lagi haid? Enggak, katanya. Udah. Nah, di situ kebetulan ada RT yang mendatangkan petugas kesehatan dari Rumah Sakit Darmais untuk pengecekan pap smear gratis di wilayah kita. Saya cek, tapi mama enggak. Saya ajak, ayo mah kita cek, enggak mau. Aku sempat curiga, cuman aku berpikir, sudahlah, mama kan udah bukan udah umur, udah tua juga ya, udah umur 60-an, apa iya sih gitu. Saya sempat berpikir seperti itu. Yang saya tahu mama itu hanya diabetes dan komplikasi di jantungnya. Jadi saya nggak ada terpikirkan ke situ, oh mungkin pengaruh obat, oh ini, oh itu. Saya hanya seperti itu. Sampai di mana di malam itu mama udah nggak tahan, akhirnya aku bawalah ke IGD. Harapannya sih bisa ada penanganan ya di IGD. Ternyata pas saya cerita ke dokter, iya dok, mama sakit di perut. Dari kapan? Dari udah ada sebulan yang lalu. Oh kalau ini nggak bisa di IGD bu, ibu harus ke poli kandungan. Saat itu sudah malam. Apa iya masih ada poli jam segini? Dan si dokter, saya minta tolong sama dokter, dok bantu saya, bantu mama, aku bilang. Akhirnya ditolong sama dokter itu, diteleponlah dokter di poli. Kebetulan dokter di poli belum pulang. Memang Tuhan baik ya. Dokter yang di poli bersedia untuk memeriksakan ibu saya. Akhirnya saya disuruh untuk ke poli. Sesampainya di poli, dokter memberikan obat untuk sementara untuk pemberhentian pendarahan, karena waktu itu mama juga mengeluarkan darah ya. Dokter bilang, ini saya kasih obat untuk 3 hari untuk pemberhentian pendarahan. Oke, sudah berhenti, saya kembali lagi ke rumah sakit dan dokter menyarankan untuk pap smear. Terkejutnya saya ketika saat itu, ketika mama akan diambil sampel, ternyata organ kanker sudah meluas. Sampai dokter bilang, kemungkinan ibu terkena kanker cervix stadium lanjut. Siapa yang nggak pecah ya? Aku merasa sebagai anak yang bodoh. Aku sendiri yang selalu tanya ke dokter terkait inilah itulah tentang apa itu keputihan, apa yang parno. Tapi kok bisa ya sekonyol itu melihat mama sendiri, kok yang masih bisa menenangkan diri sendiri, yang jadinya saat itu tuh aku pecah tangis, aku senang, ya ampun tolol banget gue gitu kan. Kenapa gue nggak bujuk mama, kenapa gue nggak berusaha mencari tahu tentang mama. Ya, nggak lama. Akhirnya saya masih mencari-cari layanan rumah sakit yang waktu itu di Tangerang. Saya bingung. Dan pada saat itu masih COVID yang masih tinggi-tingginya. Dan kita di JIP WFH, aku sempat koordinasi di grup, bertanya-tanya dan minta bantuan dari rekan-rekan yang ada di Jakarta, karena saya posisinya di Tangerang Kabupaten, di Tiga Raksa, jadi saya bingung aksesnya di mana di sana. Akhirnya ada beberapa teman menyarankan saya untuk ke Darmais. Tapi saya masih takut untuk ke Darmais. Akhirnya saya coba searching layanan rumah sakit yang selain di RSUD Tangerang, di Karawaci, sampai akhirnya di mana si mama nggak sanggup, saya langsung cabut waktu itu, saya langsung berangkat. Entah kemana tujuan saya langsung pesen Grab. Pada saat itu di rumah cuma ada saya, mama, dan anak saya yang paling kecil. Berangkatlah kita ke rumah sakit. Tapi di jalan mama sudah merenggang dan dia sudah tidak nyaut lagi, walaupun dia masih ada helaan nafas yang sesekali pada saat itu. Akhirnya saya langsung putar balik, saya pengen ke rumah sakit terdekat. Baliklah kita ke rumah sakit yang awal pertama kali mama terdiagnosa itu. Dan di sana hanya 1 jam mama bertahan. Setelah itu saya berpikir, ya ampun Tuhan,
saya menyalahkan diri saya sendiri. Ya, gue sebagai anak terlalu egois, gue terlalu memikirkan kesehatan gue sendiri, gue nggak peduli sama mak gue. Kayaknya bodoh ya menurut saya, tapi saya berharap Tuhan sudah memaafkan saya. Saya sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk anak. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan di sini kepada teman-teman adalah sebagai perempuan kita suka sekali ya sering berganti-ganti panty liner. Sering pakai panty liner maksud saya. Harapannya sih nanti bagi teman-teman yang suka pakai panty liner, bukannya nggak boleh, boleh, tapi harus rajin untuk menggantinya maksimal 2-3 jam sekali kita harus ganti. Karena kan terutama untuk teman-teman perempuan yang berkecimpung di dunia LSM sebagai aktivis terutama di lapangan, itu kan kita kemana-mana ya, warawiri. Saya juga dulu petugas lapangan. Itu kan kita sering aktivitas yang sangat tinggi yang menyebabkan kita harus berkeringat dengan peluk yang ada di badan bahkan sampai ke area-area intim kita. Kita harus rajin membersihkan, dalam arti cukup dengan air putih aja, maksudnya air keran gitu, tapi juga jangan disemprot ke dalam ya. Itu terus kita seka dengan tisu, menjaga kelembapan pH vagina kita, nggak sering-sering mengganti panty liner. Kalau saya dulu paling anti pakai panty liner. Saya paling sering stok pakaian dalam di tas. Jadi kalau itu saya ganti, lebih enak sih. Itu terus pernah juga saya ke layanan, pernah ada gatal. Saya orangnya parnoan, tadi saya orang parnoan. Gatal sedikit saya langsung ke puskesmas. Dok, ini kenapa ya dok? Gini. Malu sih sebenarnya ya kita ngangkang-ngangkang. Tapi ya gimana? Hanya beliau-beliau inilah yang bisa menolong kita, hanya beliau-beliau inilah yang bisa mengobati kita. Jadi ya, puji Tuhan setiap balik dari sana tuh langsung sembuh. Dan dokter menyarankan menghindari pakaian celana, pakaian dalam yang ketat, terus menghindari pakaian jeans yang terlalu ketat. Kalau boleh ya kita, kalau bisa, bukan kalau boleh, kalau bisa kita pakai pakaian. Kalau aku sekarang ganti celana kulot, hampir tidak pernah pakai jeans. Terus sama seperti Dokter Devi, setialah dengan satu pasangan agar kita tidak menularkan penyakit apapun kepada pasangan kita, pada calon bayi kita, dan selalu melakukan seks yang aman dengan memakai kondom. Rajin-rajinlah kita sebagai perempuan, rajin-rajinlah untuk memeriksakan diri ke layanan minimal 1 tahun sekali untuk pap smear. Biasanya kalau di untuk tahun perempuan itu ada hari perempuan, ada hari kanker, itu di mana banyak banget program-program yang bisa kita manfaatkan di layanan seperti pap smear, tes IVA, gitu. Ya, mungkin itu aja kali dari saya ya. Mohon maaf teman-teman kalau ada kata-kata yang kurang pantas didengar. Sedikit berbagi pengalaman dari saya. Saya kembalikan Mas Cituan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Endang. Ya, mungkin bukannya kita ingin berbagi kesedihan juga ya Mbak Endang ya, tapi justru kita pengen belajar di sini ya Mbak Endang ya. Terima kasih loh sudah menceritakan pengalamannya. Artinya jangan sampai kita kehilangan dulu orang-orang yang kita sayang. Betul. Jadi intinya kalau namanya kesehatan itu ya tidak pandang umur juga ya kan. Maksudnya bisa aja muda, tua, nggak ada inilah, nggak ada belum tentu gitu. Oh kalau udah tua harus dia baru sakit, nggak gitu juga ya kan. Atau yang muda nggak sakit ya, pokoknya selama tadi apa yang disampaikan oleh Dokter Devi juga mungkin ya, ada hal-hal yang terutama terkait reproduksi nih. Kalau ada yang memang berisiko ya segera periksakan gitu ya. Ya, karena alat reproduksi kita itu adalah aset betul kita. Sekali. Nah, mungkin ya secara umum juga apapun masalah kesehatan itu juga ya. Jadi kita pun juga harus rajin memeriksakan juga kesehatan kita yang lain ya, nggak hanya reproduksi, tapi kita di sini topiknya tentang reproduksi, maka juga ini menjadi hal yang penting. Oke, terima kasih Mbak Endang. Terima kasih, karena
waktu juga nih, mungkin mohon maaf nih teman-teman yang belum bisa dijawab pertanyaannya, tapi nanti mungkin teman-teman bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan itu dengan layanan layanan kesehatan terdekat Maaf, ataupun juga meskipun ya. sedikit potong pembicaraan, tadi saya nggak sengaja membaca chat box terkait Oh, ada yang ya. bertanya. Boleh. Penting nggak sih? Sebenarnya sih di ininya untuk dokter kali ya, kita untuk pasmir. Tadi ada Oh pertanyaan ya, itu penting banget. Apalagi untuk perempuan yang sudah pernah melakukan berhubungan seksual. Walaupun hanya sekali itu penting. Gitu. baik. Terima kasih. Ya, tadi juga mungkin udah disinggung juga sama Dokter Devi ya, bahwa penting ya melakukan pap smear, juga ditekankan oleh Mbak Endang nih, dan Mbak Endang juga udah pernah nih malah mendapatkan banyak manfaat ya selama melakukan pap smear ya Mbak Endang ya. Betul Oke. sekali Mas Gibon. Ya, oke. Nah, baik, untuk sebelum kita akhiri mungkin ada sepatah dua kata patah gitu ya, dua patah kata dari Dokter Devi atau Dokter Vina nih untuk merangkum kegiatan kita, Dok. Kira-kira pesan kuncinya seperti apa? Mohon kesediaannya, Dok. Silakan Dokter Vina. Baik, mungkin ini kedengeran nggak ya? Kedengeran ya? Kedengeran, Dok. Cuma, Kedengeran, Dok. kalau dari saya cuma dikit aja. Organ reproduksi itu adalah anugerah Allah yang maha kuasa, yang bagaimanapun kita harus rawat sebaik-baiknya, jangan sampai mendapatkan penyakit, karena kesehatan reproduksi masa kini adalah cerminan masa depan dan untuk generasi yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Silakan, Dokter Devi. Mohon maaf, Dok, mungkin kayaknya masih di mute, Dok. Terima kasih, saya sangat tertentu sekali dengan Mbak Endang Savitri, perempuan yang hebat dan luar biasa. Ya, artinya dengan apa yang pernah kita alami, itu menjadi pelajaran bagi kita. Terima kasih ya, sudah berbagi pengalaman, sudah didengarkan oleh teman-teman. Yang penting kita, kalau saya mengharapkan atau saya secara pribadi, hargailah diri kita. Hargai diri kita. Kalau bukan kita yang menghargai diri kita, siapa lagi? Kalau orang cuma bisa bilang kasihan, dia sakit, kasihan. Tapi dia tidak merasakan apa yang kita rasakan. Jadi jangan terlambat teman-teman mengakses layanan kesehatan. Apalagi layanan kesehatan di Indonesia ini sudah cukup baik. Ya, ada Dokter Vina ya. Sekarang kita terima kasih banget ya Dokter Vina, dokter spesialis kulit sudah berbagi kepada kita, dan teman-teman juga harus yakin, harus selalu berpikiran positif, harus menghargai diri sendiri. Kalau tidak kita menghargai diri sendiri, siapa lagi? Jadi saya ingatkan sekali lagi, selalu berpikiran positif. Kita harus semangat ya. Kalau kita sakit, kita harus berpikiran positif dan punya misi. Seperti yang saya sampaikan tadi. Aku sehat, aku kuat, aku sembuh. Begitu ya Mbak Endang Savitri, semangat. Pejuang wanita Indonesia yang berani mengeluarkan isi hatinya untuk berbagi kepada orang lain. Luar biasa, salut banget. Salam sayang, Devi. Mbak Endang Savitri. Terima kasih sudah Mas Gidon. Terima kasih Dokter Devi. Mbak Endang mau ada tambahan lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup, tadi sudah disampaikan oleh Dokter Vina dan Dokter Devi. Nah, saya mungkin ada tambahan sedikit ya. Selain ini tidak hanya untuk wanita saja ya, untuk kesehatan reproduksi dan seksual. Jadi maksudnya jangan seolah-olah ini menjadi tugas pokoknya wanita saja. Kita juga yang laki-laki ya, kita juga harus
mau untuk menjaga atau mau mengecek kesehatan kita gitu. Karena ya kita bukan siapa-siapa gitu, bukan berarti kita Superman yang nggak bisa sakit kan, nggak bisa ada penyakit gitu. Nah justru disinilah kita sebagai laki-laki atau kita sebagai lawan dari pasangan kita, ya kita juga harus menjaga kesehatan reproduksi kita, menjaga kesehatan seksual, melakukan pengecekan, ya meskipun mungkin kita tidak ada nih tidak ada perilaku yang berisiko misal, tapi kan tadi ada beberapa penyakit juga yang mungkin bisa datangnya ya dia dari organnya itu sendiri. Itu yang perlu kita perhatikan. Oke, terima kasih teman-teman. Singkat kata nih karena sudah waktunya juga sudah habis, nanti kita akan lanjut lagi mungkin di serial webinar di bulan-bulan berikut. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih untuk Dr. Vina yang jauh dari Kalimantan, Dr. Devi, Mbak Endang. Terima kasih dok. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah buat kita semua. Terima kasih. Salam. Salam Malam. 30. Terima kasih Dokter Devi, Terima Dokter kasih, Dwina. semangat Sampai ya. jumpa. Terima Ya, Semangat kasih, dok. semuanya Mbak semangat. Endang, Dr. Izin Devi, pamit. izin pamit, bye. Ya, terima kasih Bu Ida. Ah.